salah satu aja dulu. Baru direkam. Saran saya sih pilih aja salah satu dulu, karena kalau kita install terlalu banyak, kita akan terdistract dengan modul-modul yang mungkin kita belum butuh saat itu. Nah, karena pada dasarnya sebuah ERP itu nantinya akan berujung-ujungnya itu adalah ke akuntansi, saran saya pilih yang akuntansi saja. Akuntansi saja dulu. Gitu. Terus pencet lanjutkan. Bisa diikutin? Bisa, Pak. Saya. Nah, nanti setelah lanjutkan, itu nanti disuruh isi data-data, termasuk alamat email. Yang paling penting alamat emailnya. Kalau yang lainnya sembarang aja boleh diisi. Yang paling penting itu alamat emailnya, karena nanti akan ada email apa namanya, konfirmasi. Ada email konfirmasi, jadi harus kita klik linknya supaya bisa aktif. Sebetulnya kalau kita nggak klik juga nggak apa-apa, tapi cuma bisa 3 jam. Cuma 3 jam. Setelah itu dia expired database-nya, kita nggak bisa pakai lagi. Jadi kalau saran saya sih dipakai email yang benar, sehingga bisa paling tidak 14 hari ke depan bisa digunakan. Paling tidak minggu depan masih bisa pakai ya. Ya tentunya nanti kalau mungkin ada yang berminat untuk misalnya membuat penelitian atau membuat skripsi gitu ya dengan materi Odoo, ya tentunya harus melakukan instalasi baik di server di internet atau mungkin di lokal di laptopnya. Nah, itu tergantung dari kebutuhan ya. Kalau ada yang mau install kalau install di internet, di server internet, itu berarti minimal harus VPS. Tidak bisa hosting biasa ya, kayak hosting mungkin pernah ada yang pakai WordPress ya, WordPress terus yang kecil ya, biasanya itu yang hanya pakai hosting biasa, biasanya PHP aja itu biasanya. Itu kalau di Odoo nggak bisa, dia minimal harus VPS, virtual private server, baru bisa diinstal si Odoo-nya ini. Gitu ya. Walaupun di Odoo sendiri juga punya fitur untuk hosting si Odoo-nya sendiri, jadi kita nyewa servernya Odoo juga bisa. Seperti itu. Ada yang udah bisa ini dapat konfirmasi emailnya. Kadang-kala kalau email-email yang bukan Gmail ya, kalau Gmail tuh biasanya lebih cepat dapat Gmail konfirmasinya. Atau bisa dicek juga di spam, masuk spam gitu. Untuk emailnya tuh nanti seperti ini. Nah, ini emailnya seperti ini nanti. Kelihatan ya emailnya ya? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Nah, jadi nanti akan ada subdomain baru di depannya odoo.com ya. Ini pakai nama sendiri boleh, pakai nama usaha atau apa silahkan. Terus nanti bisa klik di sini atau bisa juga copy link yang ada di bawahnya. Kalau saya tadi itu harus copy link ya, copy link, terus pindah lagi ke browser, pas di URL-nya itu, terus kita bisa login. Langsung teraktivasi jadi 14 hari, dari yang tadinya 3 jam. Gimana, ada yang udah bisa? Udah, Pak. Udah ya? Oke. Udah. Nanti kalau ada yang kesulitan, tolong kasih tahu saya ya. Jadi kalau sudah diaktifasi seperti tadi, maka tampilannya, kalau saya ini mungkin udah banyak yang saya install ya, tapi kalau baru misalnya accounting saja, maka dia akan hanya ada satu ini sama dokumen kalau nggak salah. Jadi discuss ya, dashboard, accounting, dokumen, sama
ini app sama setting. App sama setting ini bawaannya kalau kita sebagai admin. Oh ya, dan jangan lupa passwordnya nanti ya, jangan lupa. Ingat. Sudah? Dia mungkin agak lama ya, waktu instalasi pertama ada pesan selamat datang gitu seperti itu. Siapa yang udah bisa screen ini? Kalau enggak kabarin sekali. Sementara saya coba lanjut dulu. Nah, jadi minimal itu ada dashboard. Dashboard. Nah, dashboard ini isinya adalah overview dari performance bisnis kita. Dalam hal ini di sebelah kiri bisa dilihat itu ada bagian-bagian yang ingin menjadi interest kita ya. Misalnya kita interest bagian sales, maka yang ditampilkan adalah data sales. Sini ada, nah ini kalau grafiknya begini kira-kira apa yang terjadi dengan sales kita? Ini kan sales bulanan ya, monthly sales. Dia menukik ini kira-kira apa yang terjadi? Berkurang ya, jadi menurun. Itu cukup drastis menurunnya. Ya ini karena memang datanya nggak ada ya, datanya belum kita isi. Jadi memang masih data sampel. Tolong diabaikan aja dulu kalau mungkin yang di teman-teman belum ada ini ya, belum ada yang sebelah kanan atas ini. Yang di kanan atas ini adalah kalau kita mau punya lebih dari satu company dalam sistem kita. Jadi di sini ada 3 company yang kita bisa saling switch ya. Misalnya saya mau switch ke sini. Ya, jadi ini yang ditampilkan adalah data dari ID company. Terus saya mau switch lagi ke Chicago misalnya. Ya, kebetulan datanya juga masih kosong. Saya balik lagi ke San Francisco. Ya, kan ini yang kebetulan datanya udah terisi. Ini saya pakai sampel data aja. Nanti saya kasih tahu cara sampel data, cara mengaktifkan sampel datanya. Siapa yang sudah bisa buka minimal ada menu seperti ini? Ya, seperti ini. Siapa? Oke, siapa tuh tadi? Iya, Pak Kia. Oh, Mbak Tia boleh gantian share screen? Biar saya pandu dari sini. Oh, boleh. Sebentar, Pak. Oke, saya stop dulu ya. Ya, silakan. Bisa share screen kan? Atau harus ada akses dulu? Sebentar, Pak. Belum dilihat. Bisa, Pak, bisa. Oke. Oke, good. Ya, jadi kalau tadi memilih accounting, minimal tuh bahkan ada bonus tuh dokumen ya. Ada bonus modul dokumen. Ini tadi cuma install 1 kan ya? Iya. Nah, ini Mbak Kia ya tadi, sorry. Iya. Mbak Kia berarti nanti bisa pakai ini selama-lamanya. Selama audionya masih ada ya. Pesan audionya masih ada. Nah, jadi oke, sekarang kita masuk ke accounting. Accounting. Ya. Oke, nah, di accounting sini itu kita bisa lihat Odoo itu mempermudah ya, sangat mempermudah. Ini merupakan sebuah terobosan di mana sebuah aplikasi ERP itu bisa semudah ini. Salah satunya adalah Odoo. Karena kalau nanti misalnya pakai SAP misalnya, atau Oracle, kalau SAP itu bahkan ada kepanjangannya. Ada yang tahu nggak kepanjangan SAP apa? Mas Bayu udah senyum-senyum kayaknya tahu. Jadi saking ruwetnya SAP itu ada singkatan, kalau di Indonesia namanya setan aja pusing. SAP. Jadi karena tampilannya memang kurang user friendly, walaupun kalau orang yang udah terbiasa sudah pakai bertahun-tahun, dia akan sangat lebih senang pakai SAP karena jauh lebih cepat.
Dia cuma tinggal ketik aja udah bisa masuk ke menu yang dia tuju gitu. Kalau ini kan kita harus klik dulu, klik itu. Nah, itu jadi preferensi ya, preferensi sebetulnya, lebih ke preferensi dan kebiasaan. Di mana-mana kalau baru pakai software baru ya pasti belum terbiasa kan, tapi nanti kalau udah terbiasa pasti akan apalagi setiap hari dibuka ya, itu pasti akan bisa. Nah, oke, kita balik lagi nih accounting. Berarti di sini kenapa saya bilang mudah? Karena waktu setup-nya pun kalau di SAP itu butuh tim banyak banget tuh. Ada orang basisnya. Orang basis tuh orang yang melakukan instalasi. Terus ada orang fungsionalnya pun dibagi. Misalnya kalau untuk kalau kita kan di sini ada accounting ya. Kalau di SAP itu ada namanya FICO, Finance and Control. Terus kalau di sini nanti ada procurement yang hubungannya ke MRP untuk manufaktur, itu ada namanya Material Management atau MF. Itu kalau di SAP seperti itu. Kalau untuk supply chain itu ada namanya Sales and Distribution atau S&D. Itu modul-modul SAP yang harus cukup rumit untuk startup awalnya. Nah, dibandingkan dengan Odoo ini, kalau di Odoo ini sangat mudah karena ini ada panduannya kan. Coba baca tuh di sebelah kiri. Accounting periods. Ya, Mbak Kia ya. Itu kan ada configure di bawahnya. Jadi dia sudah memandu kita dari kiri ke kanan untuk melakukan konfigurasi awal dari sebuah ERP. Ya, jadi ini udah sangat disederhanakan sekali. Coba silakan diklik aja configure di accounting periods-nya, Mbak. Oke, jadi di sini sebetulnya kita memberikan konfigurasi ke Odoo bahwa kita memulai fiscal years kita itu dari tanggal 1 Januari 2023. Ya. Year end-nya ada di 31 Desember. Periodiknya closing untuk tax-nya ya itu setiap bulan. Ya. Terus ada reminder 7 hari after period, jadi ada pengingatnya lah gitu ya. Nah kalau jurnal itu nanti saya jelaskan, tapi coba Mbak Kia coba arahkan ke miscellaneous operation itu coba mouse-nya. Ke kanan. Ke mana, Pak? Jurnal. Yang kanan. Bukan jangan cancel. Ini yang ini. Bukan, ke kanan. Nah itu ada jurnal. Ini saya kayak pakai VR ya, pakai virtual reality. Ke jurnal, coba. Bapak yang mana? Nah, kelihatan sebentar, Pak. Nah, Di bawah ya. reminder. Nah, di bawah reminder. Nah, itu kan ada. Ini, Pak. Nah, betul. Itu kan ada jurnal miscellaneous operation. Miscellaneous operation itu kalau di Odoo itu sama dengan jurnal umum. Mungkin kalau ada yang tahu istilah accounting-nya itu namanya jurnal umum. Itu ada settingannya dan sebagainya, mungkin lebih spesifik ke saya kan nggak ngajar accounting di sini ya, jadi mungkin itu kita skip dulu ya. Intinya itu adalah untuk aturan debit kredit pada saat melakukan penjurnalan. Ya, seperti itu. Sementara pahami aja itu dulu. Nanti untuk vendor bills ada lagi, untuk invoicing ada lagi. Yang tadi saya cerita accrual, ya itu ada debit kreditnya tuh di jurnalnya. Seperti itu. Oke, sementara itu di apply boleh di apply. Coba di apply. Mungkin ada agak sabar aja sekali aja pencetnya. Atau ya udah di close di cross X-nya. Karena di belakang tuh udah kelihatan dicentang gitu. Close-nya itu yang X-nya aja, Mbak Kia. Yang ini, X. ini. Ya. Oke. Nah, kelihatan kan itu dicentang ya, counting period-nya. Berarti itu udah clear. Bisa SAP, bisa ERP bisa semudah itu. Gitu. Terus add a bank account. Ya, kita saja. Nah, di sini ada Mandiri tuh. Kita klik BCA tuh. Klik BCA aja deh, yang paling atas. Yang mau pakai bisnis, personal, atau korporat.
Ya, tapi ini nanti harus masukin data-data pribadi, jadi mendingan jangan, saran saya. Jadi kalau tidak ada banknya kan dia tulis tuh, your bank is not there, create it. Tuh, create it aja. Yang kanan bawah, Mbak Kia. Sampai kanan bawah, ya itu. Ya udah itu isi asal nggak apa-apa. Account number-nya, nomor rekeningnya. Norek. Oh, asal aja, Pak. Asal nggak. Ya hati-hati jangan sampai pakai BSI ya. Lagi trouble. Berapa nomornya ya? Ini kok Cakra sih, Pak? Itu kalau mau di-X, kalau nggak jadi mau dihapus semua. Oh, iya ya. Itu nama banknya. BCA aja gitu. Apa nih? Ininya ID-nya misalnya ya BCA aja. BCA aja. Biasanya kan mungkin kita punya beberapa rekening BCA mungkin di perusahaan ya. Jadi ada BCA 1, BCA 2, atau BCA nomor rekening kode belakangnya apa gitu. Oke, create aja. Udah belum? Udah, Pak, udah dipencet create tadi. Harusnya dicentang. Tapi nggak apa-apa, kita bisa skip. Nanti mungkin dia akan refresh kemudian ke berikutnya, ke teks. Jadi ini sebetulnya nggak perlu harus tahap demi tahap ya. Nah ini untuk dia sudah setting sesuai dengan Indonesia ya. Karena waktu tadi mungkin milihnya kan Indonesia kan. Iya, Indonesia milihnya. Jadi pajaknya udah 11% tuh. PPN. Ya. Udah itu cuman kita review aja, terus balik lagi. Nah, cara baliknya coba perhatikan tuh ada accounting dashboard di kiri. Bukan, bawahnya. Nah, itu. Jadi navigasinya Odoo itu tadi kalau kita ngeklik itu bank account-nya udah centang ya. Jadi agak telat sedikit berarti. Nah, accounting jadi navigasi di Odoo itu di sebelah kiri yang tadi Mbak Kia klik itu namanya breadcrumb. Jadi kayak sama dengan terminologi di web ya. Breadcrumb. Jadi semakin detail kita masuk dia akan ada slash lagi, ada slash lagi, ada slash lagi. Jadi kita kalau mau balik lagi, mau balik ke tengah atau mau balik dari awal tuh bisa tinggal pilih. Nanti akan kelihatan gunanya pada waktu sudah masuk lebih dalam. Sekarang mesti yang gampang-gampangnya dulu. Oke, sekarang berarti tinggal apa lagi Mbak Kia? Terakhir yang ini, Pak, yang chart. Chart of account. Sering disingkat COA ya. COE atau COA kalau orang Indonesia bilangnya COA. Bukan kecoa ya, COA. Nah, chart of account ini kebetulan karena memang kalau kita install accounting itu memang udah harus ada, dan ini kalau nanti diperhatikan ada settingan untuk menggunakan setup yang sudah sesuai untuk kebanyakan perusahaan di Indonesia. Ya. Kebanyakan perusahaan di Indonesia, artinya nggak semuanya ya. Jadi kalau untuk perusahaan-perusahaan yang punya COA sendiri, dia harus mengcustom ini, harus disesuaikan lagi. Ya. COA, chart of account, atau kalau di bahasa Indonesianya itu daftar perkiraan. Kalau bahasa Indonesia daftar perkiraan. Atau kalau di pemerintah itu namanya bagan akun standar. Coba aja nanti kalau iseng googling bagan akun standar. Itu pemerintah pakai itu. Oke. Mau lihat-lihat dulu nggak tuh? Misalnya tadi banknya udah belum? Coba lihat tuh, Bank Encash tuh yang 1112004. 111 yang ini. Betul. Klik ininya, Pak. Di judulnya aja. Atau di setup itu juga. Setup. Maaf. Oh, setup. Oke, jadi kalau kita nanti akan ada
transaksi yang berhubungan dengan bank, maka dia akan terakumulasi di sini nih. Gitu. Oke, nggak apa-apa. Nah, breadcrumb-nya udah kelihatan kan ya? Itu kan ada di atas chart of account, terus kalau kita mau balik ke accounting dashboard, langsung bisa klik accounting dashboard. Nah, sekarang coba loncat sekali ke accounting dashboard. Ya. Mouse-nya aja yang loncat, nggak usah orangnya ikut loncat. Ya, Pak. Oke, scroll lagi ke atas. Itu kan nice work katanya kan, your configuration is done. Itu boleh di-close biar supaya tampilannya lebih segar. Nah, ini tampilan yang mungkin mirip seperti yang kemarin saya demokan ya. Cuman ini versi 16. Kalau yang kemarin saya demokan itu versi 15. Mungkin ada beberapa perubahan secara kosmetik, secara tampilan. Oke, sekarang misalnya ini karena kita baru menginstal accounting. Jadi menu yang kita bisa akses itu hanya ini saja. Ya. Oke, sekarang kalau misalnya Mbak Tia punya tagihan apa nih biasanya kalau di perusahaan? Tagihan listrik, ya, itu masuknya ke vendor bills, sebelah kanan atas. Itu ada yang ada kayak balon gitu yang loncat-loncat itu, ya kan? Nah itu kan itu dia mengarahkan kita untuk ke tombol upload. Ya Pak, selalu nunggak memang katanya kita, Pak. Oke, upload. Nah, jadi upload itu gunanya kalau kita mau mengupload tagihan, misalnya tagihan dari PLN. Kan bisa kita scan atau kita foto ya. Bisa kita upload ke sini. Coba deh, diklik aja uploadnya. Nah, di sini karena ini masih baru pertama kali, maka dia akan memberikan beberapa pilihan ya. Kalau misalnya kita punya tagihan dari manapun ya, dari vendor manapun, kita bisa pilih tuh upload your own bill. Ada pilihannya tuh Mbak. Nah, upload your own bill. Atau misalnya kita pengen supaya otomatis ya. Kalau pengen otomatis nanti kita daftarkan aja tuh bills at ini abcdefg6.odu.com. Jadi ada email ke situ, dia akan langsung masuk ke dalam vendor bills kita. Gitu. Itu nanti aja kita nyobanya. Ini misalnya kita attach saja nih, attachment. Masukin attachment. Sembarang aja gambar atau apa tersebut. Atau kalau ada bon beneran juga boleh. Tenang, ada Mas Bayu di sini. Nah, itu kan upload ya. Nah, coba continue. Oke, kalau layarnya cukup memadai, maka dia biasanya itu tampilannya kiri kanan. Kiri kanan. Jadi kanannya itu nanti yang kita upload. Coba di bawah barangkali ada. Coba ke bawah. Nah itu yang diupload tuh. Jadi kalau dia nggak muat di kanan, dia taruh di bawah. Itu tagihan apa Mbak? Ada faktur beneran itu. Oh itu tugas. Oke, jadi apa yang ada di isi faktur itu kita bisa lihat kalau tampilannya lebih besar ya, misalnya gambarnya lebih besar, atau PDF misalnya. Kalau PDF itu bisa ada bahkan kita copy paste ya, copy paste dari PDF-nya kita masukkan ke dalam yang bagian atas. Coba ke atas. Sorry, layar turun. Oke. Nah, jadi ini kita masukin tagihan nih. Ke atas lagi, Mbak. Nah, itu bills-nya nomornya sekian, itu bisa diklik. Coba diklik. Nah, itu bisa diisi nomor bill yang dimaksud. Misalnya kalau nomornya beda, kalau sama ya nggak apa-apa. Terus tanggalnya, bill date, sebelah kanan. Ya, dipilih. Ini itu ditandain.
Kan udah mulai bisa. Terus ke bawah lagi. Nah, jangan lupa jatuh temponya kapan. Jatuh tempo itu di due date. Jatuh temponya misalnya kalau hari ini sama hari ini juga ya di hari ini. Kalau misalnya boleh bayarnya seminggu lagi ya seminggu lagi. Terus ingat tadi yang jurnal miscellaneous tadi. Nah, kalau untuk di sini untuk vendor bills dia punya jurnal sendiri namanya jurnal vendor bills. Jadi aturan debit kreditnya nanti di situ. Oke ya, kita skip dulu. Nah, yang paling penting adalah produknya nih di bawah, Mbak. Add a line itu tadi. Di atasnya ada add a line. Nah, itu add a line. Ya, diklik aja. Tulis saja tagihan listrik bulan apa nih? Bulan Mei, tagihan listrik Mei 2023. Oke. Nah, salah satu kemudahan dari Odoo lagi adalah kita tentunya yang mempunyai hak khusus ya, itu bisa langsung create produknya. Jadi kan produk ini belum ada nih, tagihan listrik Mei 2023 belum pernah ada yang masukin. Jadi di bawahnya itu makanya ada create tagihan listrik Mei 2023. Itu ke bawah sedikit mouse-nya, nah dia pencet di situ. Nah, dia akan jadi produknya langsung. Terus akunnya itu akun yang ini ya, yang dipilih secara default itu hubungannya ke accounting tadi, ke debit kredit tadi, ke jurnal ya. Di kuantitinya 1 karena cuma ada 1 tagihan misalnya. Nah, price itu adalah jumlah tagihannya. Jadi ketik aja. Di price. Ya. Ini sebelum pajak ya. Jadi misalnya tagihan yang 500.000 misalnya. Sembarangan. Ya, kalau udah begitu, misalnya di tagihan itu nanti ada term and condition ya, misalnya bayar secepatnya gitu, atau bayar paling lambat di tanggal sekian, itu bisa ditaruh di kiri bawah, di bagian kiri bawah yang term and condition. Ya. Paling lambat 20 hari sesudah apalah tulis di situ. Itu free text ya, jadi boleh diketik apa aja. Oke. Ada yang perhatikan nggak dari tadi itu ada tombol save nggak? Ada yang perhatiin nggak? Ada tombol save nggak? Tombol simpan untuk save gitu. Paling ada yang send aja. Ada sih. Nggak ada ya? Oke. Iya, nggak ada. Jadi sejak beda dengan yang kemarin saya di versi 15, di versi 16 itu diperkenalkan bahwa dia bisa automatic save. Gitu. Ini sebuah fitur yang baru. Ada juga orang yang sebel karena jadinya nyari-nyari tombol save-nya di mana. Tapi kalau diperhatikan tuh di atas ya, di draft bill yang paling atas tuh accounting dashboard / draft bill. Nah, itu sebelah kan itu ada save manually. Itu tombol save-nya. Yang kalau kita mau meyakinkan bahwa kita sudah save. Coba aja dipencet. Nah, hilang kan? Berarti udah yakin kita di save ini semuanya, disimpan data. Gitu ya. Ini udah di save, jadi kita nggak perlu khawatir datanya hilang. Kemudian kalau kita mau print ya, walaupun nggak, kalau sebetulnya kalau ini kan kita nerima bond dari perusahaan lain ya, atau dari orang lain, jadi kita nggak perlu harus ngeprint ya, karena kita udah dapat printannya, jadi kita nggak perlu. Tapi ada pilihan juga kalau mau. Oke, jadi semudah itu deh untuk yang memasukkan data tagihan. Itu aja udah cukup sebetulnya. Tapi kalau mau lebih lanjut lagi, itu ada di sebelahnya invoice lines, itu ada journal items. Kita lihat, ada journal items. Enggak. Di sebelah mana, Pak? Habis tagihan listrik, di atasnya kan ada tulisan produk, di atasnya ada invoice lines. Nah, itu journal item. Iya. Klik. Ya, diklik. Oke. Nah, jadi ini yang saya sebut tadi ada debit kreditnya. Jadi si Odoo itu akan otomatis membuat
receivable tuh, lihat tuh. 211001010 ini yang saya maksud kemarin dengan accrual. Ya. Jadi ada account receivable di situ. Jadi ada pajaknya, ada cost COGS itu atau cost of goods sold itu HPP ya. Mungkin kalau kalau kita berbisnis ya, kita harus tahu HPP kita berapa. HPP itu maksudnya harga pokok penjualan kita. Jadi kita modalnya itu berapa? Di luar dari pajak ya. Kalau pajak itu VAT, value added tax ya, VAT. Itu ada 55.000 pada 11%. Terus trade receivable-nya itu berada di kredit. Nah, jadi kalau gini udah merasa hampir nggak perlu belajar accounting ya, karena otomatis dibuat oleh si Odoo-nya. Oke, tadi udah di save. Terus ada pertanyaan nggak sampai sini? Ini baru nyimpan tagihan. Jadi artinya kalau kita misalnya melakukan pembelian, kalau tadi kan bayar listrik ya, kalau kita mau melakukan pembelian barang itu juga sama di sini juga. Misalnya barang untuk stok ya. Tadi apa tadi? Mbak Hani beli apa tadi? Polen ya Pak? Di Polen ya. Ya intinya produk yang dibeli. Kalau kita konsepnya adalah bisnisnya itu menjualnya namanya box moving, kita beli dengan harga 100, kemudian kita jual dengan harga 120, APP kita 100, kemudian margin kita nanti 20 gitu. Pada waktu kita menjual. Simpelnya seperti itu. Tapi ya sebetulnya ada transaksi lain juga kan. Karena ada pajak, ada admin, ada biaya karyawan ya, biaya listrik tadi yang baru dibayar misalnya. Ada pertanyaan? Ini yang lainnya ngikutin nggak? Selain Mbak Tia ngikutin nggak? Ikut, Pak. Oke, siapa yang ikut tuh? Satu lagi gantian. Zahid, Pak. Zahid, Pak. Ya, silakan Mas Zahid. Aku stop share, Pak. Ya, stop share gantian. Oke, makasih Pak Riki. Ya, sama-sama. Ini ya Pak, udah di sini. Oke, sip. Oke. Sekarang kalau tidak ada pertanyaan, bisa masuk ke Other Info. Ya. Ini. Ya, ini Other Info ini untuk informasi tambahan yang ya saat ini sih belum perlu dulu ya. Jadi kalau mau lebih dalam lagi kita bisa masuk ke situ. Tapi sekarang yang saya mau perkenalkan, by the way, Mas Zahid. siapa tadi? Mas Zahid, itu masih pending activation ya. Sebelah kanan atas itu masih merah tuh. Oh iya. Berarti cuma bisa dipakai 3 jam nih. Oh iya. Jadi nanti kalau mau diaktifasi itu dicek emailnya, diklik itu aktivasinya. Iya, soalnya tadi saya yang pertama bikinnya pakai yang sales Pak. Apa sih namanya? Nggak masalah. Mau pakai sales dulu, mau pakai apa dulu nggak masalah. Yang jelas pada waktu pertama kali bikin, ini kan bikin database baru istilahnya gitu ya. Iya. Itu database-nya supaya bisa kita gunakan lebih lama. Karena kan banyak sekali ya melakukan trial gitu. Jadi dia biasanya coba. Nih, kalau yang awal ini udah di verifikasi. Oh, ini udah diaktifasi. Oke. Iya. Good. Kalau yang accounting tadi kenapa? Belum buka email sih, Pak. Oh, Sini. ya udah. Oke. Sekarang coba perhatikan di bawah. Itu ada, itu kan ada. Coba dari paling bawah lagi deh, Mas. Paling bawah banget. Perhatikan tuh 10 menit yang lalu ya, 10 menit yang lalu vendor bill created. Jadi waktu 10 menit lalu yang Mas Zahid yang melakukan pembuatan vendor bill ini. Kemudian melakukan upload ya mungkin ya. Iya. Ya melakukan upload, kemudian melakukan apa tuh? Masukin angka ya 100.000, terus 100.000 dirubah jadi 500.000, bener nggak? Iya Pak. Nah itu artinya setiap aktivitas, setiap kegiatan yang dilakukan
oleh Mas Zahid. Karena kenapa Mas Zahid yang kelihatan di sini? Karena Mas Zahid yang login. Iya. Jadi aktivitas Mas Zahid itu akan terlacak semuanya di sini. Namanya ini adalah log ya, ada lognya. Dan ini nanti bisa kita kalau ini dalam satu database ya nanti ya. Coba send message. Coba send message. Ini. Nah, itu. Akeong. Nah, Akeong ini kalau misalnya ada lebih dari satu orang, dia bisa milih nih. Kalau ini saat ini kan baru ada Odubot sama Zahid ya. Coba Iya. Zahid gitu. Tolong dicek apakah tagihan ini sudah benar. Ya. Nah, oke, tanda tanya gitu kan. Terus send atau mau pakai smiley boleh tuh, ada smiley. Jadi biar kelihatan ramah pakai sambil senyum kan. Senyumnya yang simetris ya. Jangan lupa. Iya, Pak. Oke, send. Karena di emoticon tuh ada senyum yang simetris biasanya. Oke. Nah, sekarang Mas Zahid itu memberikan pesan ya karena kebetulan cuma ada satu orang. Anggap ini seperti kita mempunyai sebuah social network sendiri. Jadi kayak Facebook bisa komentar-komentaran gitu. Ya kan? Iya. Nah, terus kalau misalnya selain Mas Zahid mau orang lain memfollow tentang tagihan ini, itu bisa di kanan atas kanan atas itu ada following kan? Iya. Kirinya lagi. Iya. Nah itu, add followers. Nah itu ke siapa misalnya ke Odubot misalnya atau ke Zahid lagi yang adanya itu. Oh, itu ada lagi Alex. Ada 2 user ya berarti ya. Nah, Type Creon ini yang pertama, Pak. Apa sih namanya? Database yang pertama. Nggak apa-apa. Jadi coba add followers. Jadi di-invite untuk 2 orang ini mengikuti dokumen ini. Itu ada 2 following ya. 2. Iya. Kalau mau nggak jadi follow, misalnya salah pencet, itu bisa dimatiin. Seperti itu. Nah, artinya untuk dokumen tagihan ini, itu ada 2 orang yang memantau. Dia bisa ngelihatnya di mana? Ngelihatnya nanti di discuss. Kalau ngelihat tadi di modul pertama ada namanya discuss. Boleh deh, coba lihat sekali deh, biar sekalian. Ini. Di discuss itu. Itu harusnya ada. Oh, sorry, ini karena tidak di start tadi. Harus di start dulu. Balik lagi ke yang tadi. Mana tadi? Accounting. Ini. Bills, itu aja one bills to validate tuh ada tulisannya 555.000. Oke, dibuka lagi. Ya. Terus ke bawah lagi. Ke bawah. Nah, itu ada tanda untuk dibintangin. Coba itu ke kanan, nah itu dibintangin. Mark to do. Jadi kan kalau semuanya kita masukin ke inbox nanti nggak tahu mana yang harus dikerjain kan. Nah itu kalau udah dibintangin baru nanti kelihatan di discuss tadi. Coba aja tes. Nah itu start tuh. Start. Nah itu. Tolong dicek apakah tagihan ini sudah benar gitu kan. Terus coba diklik, bisa diklik nggak langsung. Tuh draft bill-nya tuh di atas. Ini. Nah Bisa. Nah langsung ke situ. Gitu. Jadi Odoo ini memberikan sebuah environment yang kondusif untuk kita bekerja. Ya. Jadi punya social network sendiri yang memang buat kerja, bukan kayak Facebook atau Twitter yang buat macam-macam gitu kan. Nah ini khusus buat kerja aja. Buat kerja. Ya, jadi bahkan yang tadi dilakukan itu juga bisa terkoneksi ke email. Jadi kalau ada email, nanti ada notifikasi lewat email yang secara otomatis dikirimkan oleh Odoo. Seperti itu. Nah, oke, sekarang kita lihat. Coba tolong ke atas lagi, Mbak. Mas. Iya. Oke. Ya, coba perhatikan di sebelah kanan atas itu ada tulisan draft. Betul nggak? Betul. Draft itu artinya status dari dokumen ini masih draft.
Oke. Iya, Status berikutnya apa? posted. Posted. Nah, supaya dia bisa posted, kita harus melakukan konfirmasi. Ini. Tentunya yang melakukan konfirmasi ini bisa lebih dari satu orang. Misalnya atasannya Mas Zahid nanti, misalnya Oh, Pak Bayu misalnya. Pak Bayu yang menjadi atasannya Mas Zahid, dia yang boleh menconfirm. Jadi Mas Zahid hanya bisa membuat draft, tapi nanti Pak Bayu yang bisa melakukan confirm atau bahkan cancel. Kalau nggak mau dibayar, misalnya ini nggak usah dibayar dulu, misalnya cash flow-nya lagi nggak bagus, jadi cancel dulu. Misalnya. Confirm. Nah, itu ada fitur baru sebetulnya kalau diperhatikan tuh, saya baru ingat. Ada reload AI data. Lihat nggak tuh? iya, ini. Jadi dia, kalau nggak salah ya, nanti kita coba praktekkan, nanti mungkin bisa praktekkan sendiri di luar sesi ini. Kita bisa ngambil sebuah invoice ya, dalam bentuk PDF atau mungkin gambar juga, itu dia bisa membaca ininya, membaca produknya. Gitu. Langsung masuk jadi. Langsung masuk ke dalam ini. Tapi ya itu mungkin akurasinya masih belum 100%, nanti dicoba aja sendiri. Yaitu fitur baru di versi 16 kalau nggak salah. Di 15 belum ada. Oke, kalau ini misalkan adalah dikonfirmasi, maka pencet confirm. Confirm. Apa itu? Oh, vendornya belum dipilih. Aja. Ya, harusnya vendornya orang lain sih. Ini nagih diri sendiri nih. Nggak apa-apa, ketik lagi aja baru PLN gitu. Kan ini buat ini kan listrik kan. PLN. Oh, tuh udah ada PT PLN. Ini kebetulan karena kita pakai O2 online, jadi dia udah masukin data-data yang spesifik di Indonesia. Sampai NPWP-nya nggak? Website-nya ada. Boleh di save mas, save and close. Ada. Ya, coba di confirm. Ada yang kurang lagi? Bill. Kalau gitu. Refund. Oh, tanggalnya belum Ini diisi. ya. Hari ini aja. Nah. Udah. Posted. Ya, berarti statusnya sudah posted. Kalau kita lihat di dashboard, coba balik lagi ke dashboard. Dashboardnya, itu udah ada tuh, 555.000 ya, to pay. Oh, iya. Itu baru tagihan masuk, belum dibayar. Ya. Jadi nanti berikutnya adalah proses pembayaran. Silakan coba, dicoba. Diklik aja tuh, to pay. Bisa kelihatan tuh PT PLN 555.000 bilnya. Nah, nanti kalau ada bil-bil yang lain pun akan kelihatan di situ. Terus nanti akan ada kalau di bisnis ya biasanya itu nggak selalu kita bayar saat itu juga. Jadi ada umur hutang misalnya. Umur daripada account payable kita. Nah, umur itu bisa kelihatan di ada angka tuh 1 sampai 30. Itu berarti umurnya 30 hari, 31 sampai 60 dan seterusnya. Itu menandakan berapa lama utang itu sudah masuk ke sistem. Biasanya berkaitan juga dengan due date-nya ya, dengan jatuh tempo. Jadi ini istilahnya aging atau umur dari hutang. Nah, itu bills-nya bisa kelihatan. Bisa diklik bills-nya. Nah, itu kalau mau lihat jurnal entry-nya, yang debit kredit tadi. Enggak, yang tadi itu benar. Yang bawahnya lagi. Ya. Ini jurnal. Ya. Nah, nanti kelihatan tuh di jurnal itemnya. Nah, kalau tadi kita baru punya hutang, cara bayarnya adalah dengan register payment. Nah, ini balik ke aging tadi ya. Klik aja lagi tuh bills. Ini ya. Supaya kita bisa bayar ya, register payment.
Oke, kita bayar, nomor jurnalnya sekian, terus payment methodnya manual, recipient bank account-nya kayaknya harus diisi. Coba perlu diisi nggak? Coba. BCA PLN misalnya. Atau apa? PLN aja. PLN aja. Ya, create PLN. Phone number-nya barang aja. Itu harusnya beda. PLN, Persero gitu misalnya atau apa. Ya, sama PLN juga. Nah, itu PT PLN. Currency-nya IDR. Send money itu nggak usah, itu fitur coba di save. Nah, habis itu create payment. Payment. Ya. Langsung payment. Jadi ada tandanya bahwa dia dalam pembayaran. Coba perhatikan jurnal itemnya, beda nggak? Jurnal item yang tadi di sebelahnya invoice line, bawah, enggak, ya, kiri, bawah, kanannya lagi. Nah, belum berubah. sama ya. Nah itu. Oh, Ya, jadi disebut tuh dari COGS ke akun pengakuan biaya to recognize. Nah itu langsung di create journal entries-nya bisa di situ. Oh iya, expense-nya belum tuh di atas. Accrual account-nya. oh, ini yang mana? Itu Cash. harusnya sih pakai, coba search more. Coba ketik cost. Ya, search. Ini. Oh, Ya, coba itu dulu deh. Nggak apa-apa, ini untuk belajar itu aja dulu. COGS. Ya, atau yang mana aja nggak apa-apa. Oke, terus jurnalnya miscellaneous atau vendor bills. Nah, miscellaneous saja. Oke, coba create. Oke, karena tanggalnya sama ya. Coba dilihat, dibuka. kedua ya. Satu lagi. Ke generated entry saja. Ya, satu lagi. Sama. Ya, kan ini settingannya mesti salah ya. Oke, apa-apa. Nanti ya kita kan bukan detail di accounting di sini. Jadi intinya dia akan melakukan jurnal. Terus ke scroll ke atas dikit. Nah, kalau misalnya ada terjadi kesalahan, misalnya ini tadi kita salah nih, terus mau kita koreksi, itu ada namanya reverse entry. Reverse entry itu jurnal balik kalau istilah di akuntansinya. Jadi kita membuat jurnal kebalikannya, yang tadinya debit jadi kredit, kredit jadi debit, sehingga posisinya menjadi seperti semula gitu. Itu bisa dilakukan dengan namanya reverse entry. Oke, baik. Balik lagi ke accounting, Mas. Oh, Itu kan kalau misalnya ada kesalahan nanti bisa kita lakukan reverse entry. Baik, ini di database yang mana nih? Ini ada accountingnya ya. yang tadi sama. Oke, Lagi vendor bills-nya udah kosong ya. Iya, udah. Harusnya ada. Ya, coba klik. Ya itu yang tadi tuh.
sudah post ya, dan sudah statusnya in payment. Nah, jadi sekilas kita udah bisa menjalankan satu siklus dari tagihan masuk ya sampai dibayar. Ini istilahnya adalah procure to pay, istilah dari nama bisnis prosesnya. Jadi dari pembelian atau pembayaran ya, sampai dengan pembayaran. Pembayarannya tadi ya register payment tadi itu. Sebetulnya nanti ada hal-hal lain, misalnya kita melakukan refund, membuat kredit note ya dan sebagainya, itu juga bisa dilakukan. Misalnya kalau tagihannya salah harus dibenerin lagi, itu kita bisa. Atau misalnya barang yang di-deliver tidak sesuai, itu bisa kita lakukan namanya refund. Baik, Mas Zahid ya. Iya, Pak. Siapa lagi nih berikutnya yang mau nyoba? Ayo guys yang mau coba. Saya stop share ya, Pak. Ya, silakan. Kasih, Pak. Atau Mas Zahid yang nunjuk siapa berikutnya? Silakan. Nanti kalau di pekerjaan, kalau misalnya menggunakan metodologi Scrum ya, pakai Scrum untuk project manajemennya, itu biasanya ada namanya daily stand up ya. Daily stand up itu setiap hari, itu kita Laporan. ya laporan kita sudah ngerjain apa, terus mau ngerjain apa, gitu kan. Jadi misalnya Mas Zahid sudah melakukan laporan, habis itu Mas Zahid tunjuk lagi siapa orang lain yang akan berikutnya gitu. Nah, ini coba kita praktekin. Ya, silakan ditunjuk yang lain. Siapa ya? Didin boleh, Din? Didin. Siapa? Mas Didin, Mas Didin. Ada yang tahu nggak by the way kenapa disebut daily stand up? Karena dilakukan setiap hari, Pak. Terus kenapa stand up? Pakai komedi nggak stand up ya? Enggak. Kenapa disebut stand up? Karena satu orang yang ngomong dan yang lainnya dengerin, Pak. Satu kelompok. Yang lainnya nggak berdiri? Enggak. Oh gitu. Sebetulnya konsep awalnya stand up itu adalah kenapa harus berdiri, karena supaya kalau kita meetingnya sambil duduk, kan biasanya terlanjur comfy ya, nyaman gitu kan. Jadi mungkin ngomongnya jadi kepanjangan. Karena sebuah stand up meeting itu paling optimal itu dilakukan tidak lebih dari 30 menit kalau bisa. Sehingga lebih banyak kerjanya daripada meeting. Itu konsep awalnya kayak gitu, kenapa disebut stand up meeting. Siapa tadi yang ditunjuk? Udah siap belum? Ada gak, Didin? Ada tuh Mas Didin, 2020 SI. Didin Sadudin, El Said. Silakan Mas Didin. Nggak apa-apa kalau misalnya Mas Didin belum siap, bisa tunjuk yang lain. Paling gampang sih nunjuk Mbak Hani ya, biasanya. Kemungkinan besar udah siap. Mas Didin mungkin masih di mute kali ya? Nggak ada suaranya. Boleh, Hani itu udah siap, Pak. Oke, silakan Mbak Hani. Silakan share screen, Mbak Hani. Saya mungkin punya waktu tinggal 15 menitan lagi ya. Silakan, mungkin bisa sempat satu orang lagi. Saya mau kasih lihat bagaimana cara menginstal. Kalau tadi kan misalnya baru milih accounting ya. Kalau kita mau nambah modul lain, ayo. Boleh Pak, saya Pak. Boleh, boleh. Siapa aja boleh. Noval. Ya. Oke. Oke, sebentar ya Pak. Saya share screen.
Sebelumnya mohon maaf Pak, tadi saya baru sampai sini sih Pak. Ya, nggak apa-apa. Mas Noval ya. Iya Pak. Oke, Mas Noval. Baik. Nah, ini yang saya bilang tadi, tampilannya kalau laptopnya resolusinya lebih tinggi, dia biasanya bukan atas bawah, tapi kiri kanan. Tuh. Jadi kalau misalnya nanti upload dokumen apa tadi, kwitansi atau tagihan, itu di sebelah kanan nanti muncul. Itu kelebihannya kalau Oh, menggunakan hardware yang lebih baik ya. Jadi kerjanya juga bisa lebih optimal. Karena sebelah-sebelahan kan lebih gampang. Oke, saya sekarang terakhir mungkin hanya akan memberikan apa namanya petunjuk ya. Bagaimana caranya kalau kita sudah coba masuk ke menu utama lagi yang menu pojok kanan dash. pojok kiri atas Oh ini. pojok. Oke, ini kan berarti Mas Noval menginstal accounting saja ya. Nah, kalau Iya Pak. kita mau menginstal yang lain, itu bisa masuk ke menu apps. Maaf Pak, Silakan. masuk kemana? Ke apps sebelah kanan. Nah, itu. Oke. Ya. Oke, nah sekarang supaya kita itu kan kelihatan tuh invoicing tuh udah diinstal tuh, ya kan? Sementara yang lainnya tuh belum diinstal karena masih ada tombol installnya. Accounting juga udah diinstal. Nah supaya mata kita nggak terlalu capek untuk ngelihatnya, itu kita bisa melakukan filter. Coba itu di atas ada filter. Oke. Ya. Filter hanya yang not install. Oke. Oke, jadi otomatis yang tampil nih semua yang tidak belum diinstal ya. Kemudian ada di sebelah kiri itu ada kategori, karena ini apps-nya kan banyak sekali ya, ada berapa tuh? 62 yang belum diinstal. Sebelah kiri itu ada kategori. Iya Pak. Nah, contoh misalnya coba ke sales. Nah, ini sales kita belum belum install. Jadi tadi kalau misalnya kita udah beli barang, ya nanti coba kalau tadi kan bayar PLN ya, bayar tagihan listrik. Coba nanti lakukan pembelian barang. Ini PR buat ini ya, buat minggu depan ya. Iya Tolong Pak. dicoba di rumah, lakukan pembelian barang, kemudian barang itu dijual. Cara menjualnya adalah dengan modul sales yang kiri atas itu. Ya, betul. Ya, mungkin ditunggu. Bentar. Iya baik Pak. Berarti ini Pak setiap ini harus diinstal modulnya memang Pak? Ya, jadi untuk modul-modul yang kita butuhkan, itu kita bisa install dari sini. Contoh kayak CRM ya, CRM itu kan ada tuh di situ. Bisa diinstal juga nanti. Terus misalnya mau melakukan tanda tangan elektronik, itu modulnya namanya Sign. Nah, itu kan kelihatan tuh ada balon-balonan itu. Iya. Itu contohnya kalau kita menginstal modul sales. Nah, sales ini berarti kebalikan dari apa tadi, Mas Nova, yang kita sebelumnya lakukan. Accounting. Enggak, yang tadi kita bikin bills tagihan, ya. Iya Pak. Selain ini, kita juga harus supaya kita punya stok barang jualan. Sebelum kita jual ya, kita harus punya stok dulu kan, pastinya. Jadi kita harus melakukan pembelian dan barang itu harus disimpan di dalam gudang. Iya Pak. Jadi modul apa kira-kira yang masih kurang di sini? Modul stok ya, modul stok atau inventory istilahnya. Nah itu silakan balik lagi ke apps. Jadi ini menunjukkan salesnya udah terinstall ya tadi ya. Iya Pak. Oke. Caranya bisa ya, boleh klik di situ atau boleh juga di search di kanan atas tuh, Mas. Ya di situ, itu bisa diklik, diketik inventory gitu misalnya. Nah dia akan mengerucut langsung memfilter ya inventory. Mas boleh Mas?
Jadi setiap kali kita nambah apps, itu nanti akan ada proses seperti ini. Mungkin nanti ada kalanya terjadi error, tapi nggak apa-apa, nanti coba diulangi lagi aja. Pak, tapi kalau misalkan yang sudah diterapkan di perusahaan itu memang semua modulnya dipakai atau memang sesuai kebutuhan gitu, Pak? Oke, ini berarti harus nonton video saya yang lalu nih. Pak. Penjelasannya panjang tuh, satu sesi kemarin. Jadi tergantung dari bisnisnya, Mas. Tergantung dari bisnisnya. Setiap perusahaan yang apa namanya pastinya mengejar keuntungan ya, itu pasti akan melakukan namanya penjualan. Betul kan? Nah, artinya modul yang harus diambil minimal adalah modul sales. Ya. Bahkan modul accounting pun nggak perlu kita install, nggak apa-apa. Kita hanya cukup modul sales saja. Tapi kekurangannya kita tidak bisa membuat laporan keuangan nantinya. Kayak laporan neraca, laba rugi itu kita nggak bisa lakukan. Itu kekurangannya kalau kita nggak punya accounting. Nah, jadi minimal sales. Ya. Terus kalau kita bisnisnya itu adalah box moving, istilahnya, istilah umumnya namanya box moving. Box moving itu artinya mindahin barang dari supplier kita ke customer kita. Kita ngambil untung dari situ, ya kan? Kita beli ini misalnya aqua botol, kita beli Rp3.000 misalnya. Kita jual ke customer kita Rp5.000. Berarti kita punya margin 2.000 kan? Nah itu bisa tercatat secara akuntansi nanti. Ya, tentunya begitu ada laporan laba rugi itu akan terakumulasi juga cost yang lainnya ya. Jadi kan ada overhead cost kayak sewa kantor, sewa tempat, sewa atau gaji karyawan, ya, bayar listrik dan sebagainya. Nah itu nanti akan kelihatan di laporan namanya laba rugi. Seperti itu. Sederhananya begitu. Kayak gitu. Jadi kalau pertanyaannya tadi apakah perlu diinstal semua, ya nggak harus semua. Jadi harus kita pilih mana yang memang sesuai. Contoh misalnya kita menjual nanti dalam bentuk retail di swalayan, itu nanti kita bisa install yang namanya point of sales. Point of sale itu kayak software kasir di Indomaret atau Alfamart gitu ya. Kan ada kasir tuh. Nah itu kayak gitu seperti itu. Jadi nanti ada pergantian kasir, ada masukin uang di cash drawer ya modalnya, terus nanti begitu kasir berikutnya datang kan ada shift ya biasanya, shift berikutnya datang tuh ada serah terima tuh uangnya ada berapa, itu ada prosesnya, itu ada semua dulu ya. Pas ada pembelian, ada kemarin sempat saya demokan sedikit ya, kalau Mas Noval nggak sempat ngikutin kemarin rekamannya kalau nggak salah ya, supaya itu bisa ditonton lagi. Lumayan 2 jam soalnya kalau mau diulang lagi. Iya, oke Pak, baik. Oke ya. Oke, ini udah install apa? Inventory. Oke, jadi inventory ini kita punya gudang, Mas. Ya, ini gudang yang kita miliki. Artinya kita harus punya namanya master product dulu. Sorry, waktu saya tinggal 6 menit lagi. Boleh diklik aja produk. Itu ada produk tuh. Ya. Nah, tadi waktu kita bikin tagihan listrik, itu sebetulnya tagihan listrik menjadi produk juga. Ya, coba diklik aja itu tagihan listrik tadi. Nah, produk di di Odoo, coba sekarang pencet di product type-nya. Product type. Nah, itu. Ya, sebelah kanannya. Nah, itu kan ada 3 pilihan ya. Betul nggak? Pertama itu consumable, kedua service, ketiga storable, atau kalau dulu namanya stockable, tapi sekarang disebut namanya storable, biar lebih menggambarkan. Istilahnya itu lebih menggambarkan bahwa produk itu di store atau disimpan. Nah, consumable itu tidak memperhatikan stok, ya. Jadi listrik ini walaupun kita beli berapa kWh itu tidak dianggap sebagai stok, dianggap sebagai consumable. Atau bisa juga di treatment sebagai service, jasa. Bisa juga seperti itu. Tapi biasanya consumable. Kemudian kalau kita misalnya tadi box moving tadi misalnya kita punya stok aqua gitu ya. Kita punya berapa karton, kita belinya berapa karton, terus nanti kita jualnya retail, itu kita juga nanti bisa bikin di sini. Itu namanya storable. Bedanya storable dengan consumable adalah storable itu kita akan menghitung. Kita akan sangat care terhadap berapa banyak stok kita yang berada di gudang.
termasuk valuasinya. Valuasi itu maksudnya nilai barangnya. Secara akuntansi, barang yang masuk itu akan dihitung sebagai ada nilainya, ada rupiahnya gitu. Yang kita beli tadi 3.000, nah itu nilainya seperti itu. Tapi mungkin aja misalnya kita beli berikutnya 3.500, berikutnya lagi karena naik harganya 4.000. Nah, itu nanti ada treatment accounting yang namanya average misalnya. Jadi tergantung costing method istilahnya. Ada metode costingnya, menggunakan average kah atau menggunakan real price ya. Itu nanti ada settingannya. Seperti itu. Oke, sementara ini tolong dipahami aja bahwa ada 3 jenis tipe. Consumable itu contoh lainnya apa kira-kira? Ada yang tahu nggak? Atau Mas Noval mungkin contohnya apa lagi itu consumable. Jadi kita sebetulnya nggak jualan barang itu, tapi kita ngitungin jumlahnya. Mesti mute, Mas. Ya. Consumable ya, Pak. Nah, contoh consumable yang lain. Kalau tadi kan storable saya udah kasih contoh stok ini, misalnya karena kita jualan minuman dalam kemasan misalnya. Ada contoh lain? Belum gambar sih, Pak. Kalau ATK misalnya kayak semacam kertas gitu, kira-kira kita jualan, kalau nggak jualan kertas, kita cuma pakai buat ngeprint invoice misalnya, ngeprint stroke gitu. Itu consumable bukan? Iya, bisa tergolong consumable ya, Pak. Itu kan salah satu contoh lain consumable. Ya. Kalau service contohnya apa? Service berarti dia lebih ke jasa gitu ya, Pak? Jasa, betul. Contohnya? Ya, mungkin. Kalau kayak Gojek gitu-gitu termasuk masih. Kurir ya? Sifatnya kurir ya? Kurir. Bisa, itu bisa jasa. Betul. Betul sekali. Ya termasuk service AC misalnya itu juga termasuk service. Ya, jasa. Oh, iya. Terus misalnya meng-hire auditor, itu jasa juga, jasa auditor. Oh, Seperti iya. itu. Oke, nah, karena waktu saya tinggal sedikit lagi, saya gantian share screen ya, Mas. Oh, boleh, Pak. Oke, saya ini sudah milihin beberapa referensi. Ya. Saya taruh di mana tadi? Nah ini saya kasih linknya ya. Saya taruh di chat aja nggak apa-apa ya. Boleh, Pak. Oke. Oke, silakan dicatat itu dicatat ya. Itu dari GitHub. Ya, dari GitHub. Itu ada beberapa referensi ya. Yang terkurasi itu maksudnya terpilih ya, dari pilihan-pilihan. Karena kalau kita googling kan banyak banget ya keluar ya. Walaupun sekarang udah ada ChatGPT, ada yang pakai nggak? ChatGPT juga keren tuh. Kita bisa bikin modul-modul Odoo bahkan menggunakan ChatGPT. Jadi dia keluarin coding Python-nya. Tapi itu nanti kalau untuk technical ya. Nah, jadi ini a curated list of awesome Odoo resources. Jadi resources Odoo itu terkumpul semua di sini yang sudah terkurasi. Artinya terkurasi udah terpilih. Ini ada data model documentation, ada UML diagramnya, tapi nggak tahu apakah masih bisa dibuka apa enggak. Ini versi 8 soalnya. Sekarang udah versi 16, udah 8 tahun yang lalu. Terus ada implementation metodologi. Kalau nggak salah saya klik ini udah nggak ada lagi, tapi coba aja nanti cari lagi ya. Terus untuk accounting tadi yang saya jelaskan, walaupun itu masih sekilas ya, itu dasar-dasarnya atau lebih lengkapnya lagi, itu ada di sini. Di Odoo Accounting, versi 15. Versi 15 dan 16 hampir mirip. Memang yang bikin versi 16-nya belum banyak ya, masih jarang. Ya, ini buku-buku lainnya. Jadi ini ada 2 versi. Ingat yang minggu lalu saya bilang ada 2 versi ya, ada 2 rasa. Di Odoo itu ada rasa enterprise, ada rasa community. Tergantung dari penggunaannya, nanti ya silakan dipilih salah satunya. Sampai versi 12, terus ada Odoo best practice ya. Jadi apa yang saya sempat sebutkan dari 2 pertemuan sesi ini, itu ada beberapa yang merupakan best practice ya. Best practice pada saat kita melakukan implementasi Odoo. Oke.
Terus kalau yang comfortable dengan bahasa Spanyol, silakan download yang versi Spanyol ya. Oke, itu yang gratis tuh, semuanya gratis yang di atas ini. Yang berbayar itu cuman ini, ada dari dua publisher, ada Packbooks sama Amazon. Ya, ya kalau kalau pinter nyari PDF-nya bisa dapat gratis juga sih sebetulnya. Kadang-kadang kan kita bisa dapat PDF gratis gitu ya. Terus ini ada repositories ya. Ini lebih ke teknikalnya ya, ke teknikal. Jadi kalau mau punya tambahan-tambahan add-on ya dan seterusnya. Install script. Tapi nanti kalau mau nanti saya ajarin yang lebih gampang lagi dari ini. Saya kalau udah biasa mungkin 15 menit udah selesai tuh install Odoo. Ya, dan seterusnya ini kalau untuk programmernya ya, developernya itu ada IDE atau Integrated Development Environment-nya. Ya, dan seterusnya. Website ya. Selain ini sebetulnya ada YouTube channel dan yang versi Indonesia juga banyak. Coba aja googling ya. Googling atau sekarang mulai populer juga Bing karena udah terintegrasi dengan ChatGPT. Oke, saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk sesi kali ini karena kebetulan jam 10 nanti saya ada meeting lain, jadi mohon maaf. Tadi yang jelas sudah saya kasih ya itunya. Tolong dibaca-baca dan kalau bisa saya pengen tahu nanti ya di hari ini kan ada waktu seminggu nih ya sampai Kamis depan. Coba bikin yang paling sederhana itu pembelian. Jadi kan ada tadi baru vendor bills. Sebetulnya ada nanti ada modul namanya purchase. Ya, tolong dicatat ya. Modulnya namanya purchase. Jadi perlu modul purchase, inventory, sales. Minimal 3 itu. Bahkan accounting juga mungkin nggak perlu. Ya, minimal 3 itu. Kemarin ada Munsun ya? Ada case study atau apa tuh? Simulasi ya, Munsun. Nah, coba aja menggunakan bisnis yang ada di Munsun itu. Jadi melakukan pembelian itu apa sih bisnisnya kalau boleh tahu? Ada yang bisa jelasin nggak? Saya kemarin cuma sekilas saja nangkapnya. Bisnis yang dipraktekin, Pak. Ya apa bisnisnya tuh? Jualan apa atau ngapain? Oh, kalau kami jualan jus ya kemarin. Nah, Apa? Di Monson Sim kan, Pak ya? Ya, Munsun. Kalau jualan jus ya sebetulnya agak rumit. Agak rumit. Kenapa? Karena bahan bakunya kan ada si buahnya sendiri ya. Kalau langsung dari buah gitu kan. Bahan bakunya tuh ada beberapa bahan baku menjadi jus, menjadi finish product. Itu jadi sebetulnya ada proses manufaktur di situ. Benar. Nah, untuk mempersimpel case study-nya nanti, anggap aja Mbak itu atau Mas di sini menjadi resellernya jus. Gampang kan? Iya. Jadi beli dari distributor, jusnya tadi misalnya ada jus apa aja tuh? Jus biasanya itu ada jus apa tuh? Mangga, jeruk sama melon, Pak. Nah, nggak seru kalau namanya kayak gitu. Mesti gampang ditebak. Harusnya jusnya jus senyum simetris gitu misalnya. Oke, Pak. Atau apa gitu. Nah, itu bisa nama-nama yang lucu-lucu gitu kan. Tapi nanti komponennya beda-beda. Kayak gitu aja. Jadi misalnya beli dari distributor berapa? Rp10.000. Terus kita jual 12.000 atau 13.000 atau seperti apa. Lebih keren lagi kalau bisa masukin costing yang lainnya. Misalnya tempat lapaknya ya, tempat usahanya, gaji karyawannya, segala macam. Kalau bisa, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Yang penting bisa beli bahan baku, barang jualan, ditambah margin, terus dijual. Itu aja. Ya. Nanti akan ada proses namanya pemasukan ke gudang ya. Ya, stok. Nah, jadi tolong siap-siap. Gimana ini ada penilaian nggak ya, Mas Bayu? Ada penilaian nggak? Ya, nanti ada, Pak.
Jadi ini jadi Ada project ya. aja. Oke, jadi kalau nanti ada yang bisa gitu ya, yang paling bagus atau yang paling cepat misalnya, ya silakan besok nanti hari Kamis kita presentasikan. Ya, namanya business school, harus bisa berbisnis. Oke, gitu dulu barangkali ya. Terima kasih semua atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada yang salah-salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke Mas Bayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Terima terima kasih, Pak kasih. Riki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih Terima Pak kasih banyak, Riki. Pak Riki. Terima Sehat kasih selalu. banyak. Sama Makasih banyak Pak Riki. Jadi teman-teman, teman-teman bisa jelas suara saya ya? Tes. Jelas, Pak. Oh, jelas ya. Oke. Ya, jadi nanti silahkan coba dilihat ya. Tadi ada link yang dikasih Pak Riki. Terus juga kita ke depan kita akan ada project untuk implementasi UDU ini terhadap bisnis yang sudah kalian lakukan melalui Munsun gitu ya. Jadi nanti akan ada presentasi gitu ya. Jadi hasil dari tiap tim ya. Jadi ini nanti tugasnya per tim ya, gitu ya. Jadi kita ada berapa tim? 6 ya? Nggak salah ya? Betul ya. Jadi Iya, nanti benar, Pak. setiap tim silahkan berkreasi dengan UDU dari studi kasus di Munsun ya untuk bisnis jus gitu ya. Oke, untuk Kamis depan kebetulan hari libur setahu saya ya. Tapi memang buat Nasrani. Nanti kita coba cari waktu pengganti kali ya, teman-teman ya. Pak Riki juga ya. Jadi mudah-mudahan nanti boleh. ada waktu yang pas gitu ya buat sesi ketiga nanti gitu. Baik. Cuman sebagai catatan aja, saya tentatif tanggal 25-nya itu ada schedule. 22 sampai 25 itu ada kemungkinan ada schedule. Jadi mungkin bukan Kamis, mungkin hari lain barangkali ya. Iya, kelihatannya begitu. Jadi kelihatannya hari Jadi kita yang janjian aja. berbeda. Nah, baik, terima kasih teman-teman. Semoga Allah kasih manfaat atas pertemuan hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak, Bapak. Pak Bayu, Ya, izin bertanya Pak, itu untuk yang project Odonya itu dimulai kapan ya Pak? Odonya itu tadi sudah mulai kan tadi ya, sudah mulai dikasih ya. Jadi Maksudnya mulai dengan tim presentasinya. Oh, timnya mulai dari yang mulai dengan tim. dari sekarang. Tadi kan udah dikasih tuh. Pakai tim lama apa tim baru? SBA. Tim yang lama aja, nggak apa-apa. Tim kan waktu Odo kan ada tim ya. Oke, baik Pak. Tim Odo aja. Tim Munsun. Tim Mun. Munsun kan ada tim berapa banyak tuh timnya? Oh, Ada kalau ya? tim Munsun itu bareng dengan cutting, jadi ada 5 tim ya? Ada 5 ya? Ada 5 Pak. Ya udah 5 berarti. Jadi ada 5 tim. Silahkan berkreasi untuk bisa men-set Odo dari bisnis di studi kasus Munsun. Gitu yang untuk bisnis jus itu. Oke. Rekaman hari ini nanti di-share kan ya Pak? Oh iya, rekamannya ya nanti bisa ya. Sama rekaman yang minggu lalu ya Pak? Oh iya, minggu lalu itu ada di YouTube. Nanti YouTube-nya saya taruh di mana ya? Kalian nggak punya itu ya? Boleh di Pak aja, nanti. di LMS aja ya? Iya boleh Pak. Atau nggak di WA group boleh. Iya. Oke, thank you. Makasih banyak ya Pak. Assalamualaikum. Salam.